Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu Saudara, anak-anakku Ritula yang senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memanjatkan puja, puji, serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita telah diberikan kenikmatan kasih sayang Allah yang melimpah tanpa pernah kita mampu menghitungnya. Utamanya adalah nikmat iman dan takwa di dalam rangkaian menuju kepada Sang Pencipta, yaitu yakin atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dengan membuktikan sebagai kalimat tauhid yang kita yakini dengan ucapan La ilaha illallah yang lebih sempurna dengan ditambah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah senantiasa menghunjamkan di dalam hati kita tetapnya iman sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah yang mengantarkan di dalam kehidupan kita seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta, menjadikan kehidupan kita damai hingga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku Ritula yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kesempatan kajian nuansa Islami pada saat ini, kita akan mengambil tema yaitu kunci pintu surga. Yang sering kita dengar adalah bahasa miftahul jannah, yaitu pintu surga. Kalimat yang sangat pendek, namun betul-betul memiliki satu makna yang luar biasa. Dengan hanya ucapan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah masuk surga. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ingat, kita tidak cukup dengan ucapan tauhid, kalimat tauhid yang setiap saat kita baca dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam sholat kita. Namun di dalam kalimat tauhid ini bukan sekedar kita membaca kalimat tauhid otomatis kita masuk surga dengan mudah, walaupun memang kita sudah memegang kunci pintu surga. Maka kita tetap harus memiliki kunci yang kita pegang ini dengan beberapa syarat. Apakah syarat itu? Maka akan kita uraikan di dalam kajian nuansa Islami ini. Sekali lagi, ucapan la ilaha illallah yang diartikan secara mudah yang kita fahami yaitu tiada Tuhan
kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita meniadakan seluruh adanya keyakinan Tuhan-Tuhan apapun, hanya Allah sebagai Tuhan kita. Tidak usah khawatir, mungkin ada satu pertanyaan, apakah kita ingin masuk surga atau mampir dulu di neraka? Saudara-saudara, otomatis kita langsung ingin menjawab, kita langsung masuk surga. Jawaban itu kita bersyukur secara bersama, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan tempat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi sungguh tidak mudah dan tidak ringan, tapi juga tidak berat. Jika Allah memberikan kemudahan bagi orang, masuk surga akan mudah. Namun sebaliknya, jika Allah memberikan kesulitan kepada hambanya, maka akan sulit juga masuk surganya Allah. Namun ingat, semua itu adalah kita menyandarkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar di dalam kehidupan kita totalitas meyakini bahwa Allah adalah Sang Pemberi rahmat, Sang Pemberi kasih sayang kepada kita semuanya. Dengan keyakinan itu, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, sekali lagi, masuk surga itu gampang karena dengan kita memiliki kunci kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita akan mendapatkan kemudahan karena di dalam hati kita sudah memiliki iman dan takwa, atau sebagai hamba yang muttaqin, hamba yang beriman. Namun ada syarat yang harus kita lakukan sebagai penyempurna iman kita. Maka dengan kunci pintu surga yang kita pegang itu, maka kita harus melaksanakan 4 syarat ini, sehingga kita betul-betul masuk surga dengan secara sungguh-sungguh, atau masuk surga dengan penuh kita sebagai hamba Allah yang betul-betul masuk surga. Yang pertama, syarat yang harus kita lakukan adalah ucapan la ilaha illallah harus dibarengi, harus disertai dengan ilmu, yaitu ilmu ma'rifatullah, ilmu ma'rifatur rasul, dan ma'rifatuddin. Maka dengan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mengenalnya, harus mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, dengan cara kita biasa menyebut-nyebut dengan membaca Asmaul Husna dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Kemudian mengenal Sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting juga adalah dengan kita berilmu mengenal agama, ajaran agama kita. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki syarat yang lebih penting, yaitu harus memiliki keyakinan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan kita, tanpa ada keraguan, betul-betul terhunjam di dalam hati sebagai hamba yang meyakini kepada Sang Penciptanya. Yang ketiga adalah dengan ucapan la ilaha illallah, kita secara ikhlas menerimanya, yaitu tidak ada yang memaksa siapapun. Para pemirsa, kemudian syarat yang keempat adalah dengan tidak sekedar dengan ucapan la ilaha illallah, namun kita harus beramal solih.
yaitu mengerjakan amal soleh wa amilus solihat. Sebagai bukti kita untuk beriman, maka sebagai bentuk nyatanya adalah kita melaksanakan amalan-amalan soleh yang kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita bersyahadat sebagai bentuk nyata syarat-syarat yang sudah kita lakukan, sebagai bentuk nyata mengucapkan ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kemudian bisa juga ucapan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Maka kita barengi dengan amal soleh, dengan mendirikan sholat 5 waktu, kemudian membayar atau menunaikan zakat. Dalam bentuk yang lain adalah bisa bersedekah sebagai bentuk pemberian sunnah. Kemudian bisa beramal soleh dengan menunaikan puasa, utamanya puasa wajib Ramadan dan puasa-puasa sunnah lainnya. Kemudian kita beramal soleh dengan menunaikan ibadah haji bila atau jika mereka yang mampu. Beramal soleh yang kita kenali bukan hanya rukun ada dalam rukun Islam, namun beramal soleh bisa melaksanakan amalan-amalan lain, misalkan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, yaitu kemudian bisa melaksanakan berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, melaksanakan satu amalan baik kepada sesama manusia. Para pemirsa, Bapak Ibu dan anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah SWT, dapat kita simpulkan di dalam kita mengkaji nuansa Islami pada saat ini dengan kunci pintu surga, maka dengan kita pegang kunci surga, ucapan tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita dengan memiliki syarat satu, yaitu dengan menggunakan ilmu, kemudian hati yang penuh keyakinan kepada Allah Sang Pencipta, diteguhkan dengan rasa yang ikhlas, disertai dengan bukti amal-amal soleh. Semoga kunci surga yang kita pegang ini mudah kita gunakan masuk surganya Allah SWT. Para pemirsa dan anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bentuk tambahan bahwa surga yang kita idam-idamkan, kita cita-citakan nanti, ada yang mungkin kepingin tahu, yaitu ada surga, nama-nama surga yaitu surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Jannatun Naim, ada Jannatu Ma'wa, ada Jannatu Darussalam, ada Jannatu Darul Muqamah, dan ada surga-surga yang kita akan dapatkan karena dengan pintu surga dan syarat-syarat yang harus kita penuhi tadi. Demikian kajian nuansa Islami dengan tema kunci pintu surga, ucapan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat kepada Sang Pencipta Allah SWT, dan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.